belajar untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suparmin, MM selaku Kepala PKD Kabupaten Rembang. Yang kami hormati para pemateri dari PKD Rembang, antara Ayu Kartikri SSSI selaku PKIK PKD Kabupaten Rembang. Bapak Solikin SSTPMM selaku Kasubit Inka PKD Kabupaten Rembang. Ibu Nasikah SSTPMSI selaku Kasubit Kepangkatan dan Pensiun PKD Kabupaten Rembang. Serta Bapak Ibu Kasubag Umpek yang mengikuti kegiatan rakor virtual pada hari ini yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Kamis 25 Oktober 2021 kita semua diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dapat mengikuti rakor kepegawaian tingkat Kabupaten Rembang melalui yang dilakukan secara virtual. Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenankanlah saya Cita yang akan memandu kegiatan untuk pada pagi hari ini. Dan dalam mengawali kegiatan pagi hari ini agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Ayu Kartikasari SSTPMSI. Kami persilahkan. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar nggih, Bapak Ibu? Halo. Bisa ya? Aku suaranya kok gak ono aku ya? Masuk. Oke. Baiklah pada kesempatan pagi hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu panjenengan sekalian yang sudah berkenan untuk ikut dalam rakor kepegawaian di semester kedua ini. Karena memang dari PKD ini kebetulan saat-saat ini kita banyak terdapat perubahan dalam peraturan kepegawaian. Dan untuk pagi hari ini salah satunya yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Mungkin beberapa sampun perso kan harus angkat tangan siapa? Beberapa sudah perso bahwa PP 53 2010 itu sekarang sudah diperbarui dengan PP 94 tahun 2021. Nah, di sini kita akan bersama-sama mengetahui, mempelajari janjani yang berubah dari PP yang lama, yang beda dari PP yang lama itu apa saja. Jangan sampai karena kita tidak tahu. Salah satunya itu yang paling penting itu adalah ketika seorang PNS tidak masuk secara berturut-turut selama 10 hari, itu langsung diberhentikan. Jangan sampai karena tidak tahu masalah perubahan ini, ada yang terkena hukuman disiplin. Karena itu yang kita semua tidak mau. Jadi di sini monggo kita bersama-sama belajar, mempelajari bersama-sama supaya kita tidak keblondrok lah intinya, keblondrok karena tidak tahu. Baiklah, kita mulai untuk PP 94 tahun 2010. Dasar hukumnya adalah ini PP tentang Undang-Undang tentang ASN nomor 5 tahun 2014, yaitu 1. Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan. Wajib melaksanakan penegakan disiplin, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman. Kemudian juga
Apa itu yang disiplin? Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin itu adalah ucapan, tulisan, perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin PNS yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Terus jenengan sebagai PNS itu statusnya tidak hanya berhenti ketika selesai kerja, yaitu sampai dengan jam, kalau Senin sampai Kamis sampai dengan jam 4, Jumat sampai jam 11, tidak seperti itu. Apapun yang jenengan lakukan itu adalah statusnya sebagai PNS 24 jam 7 hari. Jadi kita harus hati-hati dalam berucap, dalam menulis, dalam membuat status, dalam berfoto, perbuatan semua itu kita harus dalam koridor menaati peraturan perundang-undangan. Peraturannya itu kan karena banyak. Salah satunya di PNS adalah disiplin. Nah, ini perbandingannya. Kalau dulu PP 53 itu lebih, kalau menurut saya lebih apa ya? Lebih ringan daripada yang sekarang. Sekarang PP 94 itu lebih berat. Saya kira pertimbangannya adalah karena situasi dunia ini sekarang itu kan sejak pasca Covid banyak sekali pekerja-pekerja yang dirumahkan. Sementara kita meskipun WFH bisa kerja di rumah, bisa sambil ngomong anak, dan penghasilan dan pendapatan kita pun tidak berkurang. Sementara yang di luar itu banyak yang struggle, berjuang bahkan untuk mencari sesuatu. Makanya itu sebagai PNS yang sudah pendapatannya sudah terjamin oleh pemerintah, kinerjanya harus lebih baik dari yang lain. Makanya kalau tingkat ringan sama tertulis teguran lisan, tertulis tidak puas, bicara tertulis mungkin, dan dari yang KGB, KP, pangkat 1 tahun ini sebetulnya yang dulu ini sekalipun dijatuhi hukuman seperti ini itu tidak berpengaruh juga. Pengaruhnya tidak besar-besar amat lah. Selama 1 tahun tidak KGB. Tidak sebesar ini. Kalau ini kan pemotongan tukin itu kan selama 6 bulan 25%. Misalnya dapatnya 1 juta, dapat hanya 750, padahal itu sudah berkecangan. Itu selama dari 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, yang paling jelek, yang paling meningkat apa namanya hukumnya adalah di tingkat berat. Dari langsung kita memakai adalah penurunan jabatan setingkat rendah selama 12 bulan, kemudian pembebasan dari jabatan jika yang dipilih nanti adalah hukumannya tingkat berat, dia akan langsung jadi staf selama 12 bulan. Kemudian yang ketiga adalah yang jurusnya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi di PP 94 ini tidak ada pemberhentian tidak dengan hormat. Kita hanya berhenti pada nomor C, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Hanya huruf A dan B itu adalah selama 12 bulan, tapi setelah selesai menjalankan hukuman selama 12 bulan itu tidak serta-merta langsung bisa kembali ke jabatan semula. Permasalahannya adalah di situ. Misalnya, jabatan semula adalah sebagai JPT. Misalnya jabatan semula JPT sebagai Kabid. Setelah 12 bulan dia tidak serta-merta akan dikembalikan kepada jabatan semula. Kalau JPT ya ikut pansel lagi. Kalau Kabid, kalau Kasubid, atau Kabak itu nanti juga harus diangkat lagi. Ada Baperjakat lagi, itu harus diangkat lagi. Tidak serta-merta. Ada pertimbangannya melalui proses seperti awal mula yang bersangkutan mendapatkan jabatan itu. Jadi jangan sampailah seorang PNS itu dijatuhi hukuman
tingkat berat. Karena kalau dulu kan tingkat beratnya hanya penurunan pangkat selama 3 tahun. Paling ada masa percobaan 1 tahun, terus dia kembali ke pangkatnya. Pemindahan jabatan dalam rangka penurunan tingkat jabatan itu hanya masa percobaan 1 tahun, dia langsung bisa dikembalikan. Pembebasan jabatan juga seperti itu sama. Hanya dia dikembalikan kepada jabatan lain, misalnya JF, guru. Dia dibebaskan dari jabatannya. Dia tidak bisa menjadi guru, tapi dia bisa dialihkan kepada jabatan fungsional yang lain. Nah, itu adalah konsekuensinya. Itu adalah apa yang membuat PP ini lebih berat daripada yang sebelumnya. Nah, ini kewajiban PNS dan tingkat hukuman disiplinnya, mulai dari setia dan taat, menjaga persatuan, melaksanakan kebijakan, menaati ketentuan perundang-undangan, nah, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan. Kemudian untuk kewajiban PNS-nya tadi, ya, lagi tambahannya adalah ini menghadiri sumpah jabatan, sumpah janji ini semua. Nah, ini melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau di sini kan ada LHKPN, ada LHKSN. Nanti ini setelah berlakunya PP ini, karena kami BKD adalah sekaligus sebagai admin instansi untuk LHKPN, kita bisa membuat list sampai pada tahun 2022 misalnya nanti Desember 2022 atau sampai pada batas akhir pelaporan LHKPN yaitu bulan bulan April 2022. Itu kan batas waktu paling akhir pelaporan LHKPN. Jika ada yang tidak melaporkan, itu nanti langsung, karena kita kan datanya sudah jelas. Siapa yang tidak lapor, siapa yang sudah lapor. Bagi administrator dan jabatan fungsional yang wajib lapor, tapi tidak lapor, hukumannya langsung otomatis adalah hukuman disiplin tingkat sedang. Kemudian bagi JPT, dan pejabat lainnya yang wajib lapor, ini hukumannya hukuman tingkat berat. Dan terus ini memang yang menjadi perhatian karena kita sudah memasuki adalah zona integritas. Apa yang pertama kali dilakukan dalam zona integritas adalah melaporkan harta kekayaan masing-masing. Tidak lapor bagi administrator dan JF yang wajib lapor, hukuman disiplinnya tingkat sedang. Nah, ini karena selama ini nyon sewu kami sendiri sebagai admin itu kalau mau ngoyak-ngoyak orang lapor itu rasanya seperti pengemis itu sudah. Nah, kalau ada ini monggo kita ingin supaya kesadaran untuk menaati ketentuan itu lebih tergugah para PNS ini. Nah, ini larangan-larangannya sama melakukan penghutang, kegiatan melungkurkan negara, memiliki, menjual, menggadaikan sama seperti yang PP sebelumnya. Nah, kemudian ini juga sama, monggo bisa Bapak Ida langsung. Nah, ini pejabat yang berwenang, pejabat pembina kepegawaian, perwakilan. Kalau di sini yang berwenang menghukum adalah mulai dari Pak Bupati, Pak Sekda, kemudian Kepala OPD, kemudian ke eselon 3, jabatan administrator, dan yang terakhir adalah pengawas atau atasan langsung masing-masing. Nah, ini kewenangannya nanti bisa dibaca sendiri, ini terlalu panjang. Nah, ini di mau saya. Nah, tata cara pemeriksaan. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, itu dilakukan adalah secara berturut-turut oleh atasan langsung 7 hari kerja. Seseorang misalnya jenengan perso anak buahnya kok 3 hari kok tidak masuk, tidak jelas dia itu sakit atau ada alasan penting atau apa, kita kan sudah temannya tidak masuk, biasanya kan cari tahu lewat WA ada apa. Nah, pemanggilan pada hari ketiga adalah sebagai concern, kekhawatiran kita terhadap teman kita panggil.
kita buatkan undangan. Itu tidak serta-merta juga dalam koridor disiplin juga bisa kita sebagai kekhawatiran kepedulian akan teman loh ono koncone 3 hari orang tidak muncul kok dibiarkan, itu kan tidak benar. Terus dipanggil oleh atasan langsung aja, jadi kenapa kok tidak masuk, kenapa? Kalau dia selama 7 hari, ini 7 hari kerja, ketika dia dipanggil kok tidak hadir, lanjutkan kepada pemanggilan kedua. Masing-masing adalah waktunya 7 hari kerja. Jika hari kedua tidak hadir, langsung bisa dijatuhi vonis. Tapi kalau mereka itu hadir, langsung kepada pemeriksaan. Pemeriksaan itu adalah seputar latar belakang, kenapa kok tidak hadir. Kemudian ini tata-caranya atasan langsungnya yang memeriksa. Boleh di tatap muka atau secara virtual, tapi hasilnya harus dituangkan dan hitam di atas putih. Jadi ada BAP-nya, jangan kok terus dipanggil, diwawancarai, tidak ada yang mendampingi, pokoknya intinya dia sudah saya panggil. Nah, kita kan tidak tahu waktu manggil itu ngobrol tentang apa. Jangan-jangan malah ngobrol tentang lainnya. Kemudian di hasil pemeriksaannya kita sebutkan, jika berdasarkan kewenangan masing-masing, jika tingkat berat ya dilaporkan bahwa ini tingkat berat, ini tingkat ringan. Kami perlu bantuan inspektorat. Saya tidak bisa kalau harus memeriksa kasus seperti ini. Misalnya, kok ada tiba-tiba perempuan datang ke kantor, bahwa staf jenengan yang bernama ini telah merebut suami saya. Nah, itu kan saya kan jenengan kan tidak mungkin memeriksa seperti itu. Kalau ada seperti itu, siapa yang dituduh, siapa itu, jenengan bisa minta bantuan bahwa kasus seperti ini itu di luar kemampuan kami, maka kami minta bantuan kepada BKD, kepada inspektorat. Nah, itu bisa dilakukan. Terus jangan bingung dulu, karena jenengan itu punya inspektorat, punya BKD yang lebih kompeten dalam lebih bisa mendukung dalam hal-hal yang seperti itu. Ada saja misalnya kok suaminya ada istri PNS tidak dinafkahi, saya kepada atasannya ini bagaimana, itu kan bisa dimiliki. Nah, ini adalah pemeriksaan, pembinaan. Nah, hasil pemeriksaannya nanti kalau ini nah, jika atasan langsung tidak melakukan pemanggilan, jika atasan langsung tidak melakukan pemanggilan, tidak melakukan pemeriksaan, maka kepada pejabat yang berwenang bisa menghukum atasan langsung tersebut dengan hukuman yang lebih berat. Jadi kalau dulu ada PNS Blero, atasannya diam saja, itu dihukum sama seperti hukuman yang akan dijatuhkan kepada PNS tersebut. Tapi untuk PP yang baru ini, jika dibiarkan ada pembiaran, maka atasan langsung akan dihukum lebih berat. Setelah dilakukan proses pemeriksaan, kok diketahui bahwa ternyata ada pembiaran, si PNS-nya dihukum apa, misalnya sedang, atasan langsungnya dihukum berat. Itu kan nanti gitu, lebih merepotkan. Nah, dalam hal berdasarkan pemeriksaan terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan APIK. APIK di sini adalah inspektorat. Dan selanjutnya ini tim pemeriksa. Terus ini kalau dulu di PP 53 itu ketentuannya adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang, tingkat berat, itu ketentuannya bisa dibentuk tim pemeriksa. Tapi di sini untuk tingkat berat harus dibentuk tim pemeriksa. Jadi nanti misalnya jenengan kok ada orang mangkir sudah 30 hari, sudah hampir 40 hari, atau sudah mangkir berturut-turut, sudah 10 hari, itu kan pemberhentian. Jenengan nanti melaporkan dan meminta personil dalam
dalam untuk personil untuk melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa, yaitu terdiri dari atasan langsung PNS-nya, kemudian unsur pengawasan dari inspektorat, dan unsur kepegawaian. Nah, ini BAP-nya. BAP harus selama pemeriksaan tadi dituangkan dalam BAP. Harus ditandatangani pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Jika bisa dalam suatu BAP, dalam suatu pemanggilan yang diperiksa itu tidak mau tanda tangan, tidak apa-apa, ditulis langsung yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani. PNS yang diperiksa berhak mendapatkan salinan BAP. Kopiannya bisa diberikan oleh PNS yang diperiksa. Nah, ini adalah untuk PNS yang secara dalam untuk kelancaran pemeriksaan dia itu bisa dibebaskan sementara oleh atasan langsung. Supaya tidak mengganggu pemeriksaan, misalnya pelanggarannya itu berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan setiap hari, supaya tidak menghilangkan barang bukti, itu mungkin sementara salah satunya seperti itu, dia dibebaskan, sudah tidak usah, misalnya dia bendara ya, saya bendara ya dibebaskan sementara dari bendara. Dia hanya masuk kerja dan tidak melakukan tugasnya. Pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Dan selama pembebasan sementara itu diangkat pejabat pelaksana harian sebagai pengganti PNS. Kemudian hukuman disiplin. Penjatuhannya, dalam penjatuhannya ada SK-nya ya. Jadi misalnya apakah itu teguran lisan? Teguran lisan itu harus dalam bentuk SK, surat keputusan. Ini terbukti ini jatuh hukuman disiplin terberat. Kemudian ini keputusan disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima oleh PNS yang bersangkutan. Ini penyampaiannya ditetapkan paling lambat 14 hari kerja sejak ditetapkan. Yang bersangkutan dipanggil sendiri. Jadi tidak ada, kalau dulu itu kan ada hukuman disiplin diberikan pada saat upacara, ada penghargaan, ada hukuman disiplin, sekarang tidak bisa. Jadi ya namanya orang dihukum itu kan ya jangan sampai diisin-isinkan. Ini koridornya adalah dalam rangka pembinaan supaya dia akan bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Keputusan hukuman disiplinnya ini didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Jadi ini karena selama ini yang terjadi itu masih banyak OPD dalam memberikan hukuman disiplin tingkat ringan itu belum mengirimkan salinan SK-nya ke BKD. Jadi nanti ke depan kami tolong ya, mohon bantuannya jika nanti ada di OPD jenengan kok menjatuhkan hukuman disiplin ringan sekalipun teguran lisan, itu mohon untuk disampaikan ke BKD. Karena nanti kalau untuk sedang berat itu kan pasti sudah melibatkan BKD. Kemudian diunggah dalam sistem integrasi itu nanti karena sistemnya belum ada. Nah, keputusan hukuman disiplin ini sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Yang banyak ditakuti sebetulnya terjadi semacam salah persepsi bahwa PNS yang dihukum disiplin, PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin itu berarti karirnya sudah tamat. Itu akhirnya menjadi semacam ketakutan bahwa ketika seseorang dihukum PNS wis ora iso dadi apa-apa, gak iso dipromosikan, ora iso karirnya mandek. Itu tidak benar. Nah, terus dalam hukuman disiplin itu kan ada ketentuannya 12 bulan. Terus ketika selesai dia menjalani hukuman disiplin, dia sudah selesai. Karena orang dia melakukan salah, dia sudah membayar kesalahannya. Ada ketentuan bahwa ketika mau pensiun, ketika mau dipromosikan, itu ada surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 2 tahun terakhir. Misalnya yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin itu tahun 2020. Nanti ketika 2023 ada pansel, yang bersangkutan bisa tetap daftar. Karena itu kan selama 2 tahun terakhir. Karena yang bersangkutan itu hukumannya 2020, yang bersangkutan pelanggarannya sudah
sudah dijatuhi hukuman, sudah membayar kesalahannya, masa akan terus menjadi noda hitam dalam karirnya. Jadi kita tetap beri kesempatan semua orang. Orang itu kan intinya pembinaan orang sudah berubah. Orang sudah berubah, kenapa kita tidak berikan kesempatan untuk menjalani karir yang lebih tinggi. Dan terus ada ketentuan selama 2 tahun terakhir, bukan tidak pernah menjalani hukuman disiplin titik, tapi tidak pernah menjalani hukuman disiplin selama 2 tahun terakhir. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, Niki, ini karena ketentuan peralihan, karena di hukuman disiplin tingkat sedang itu kan ada, karena kita sekarang belum ada tentang gaji pegawai, kemudian mungkin juga belum ada, maka untuk hukuman disiplin tingkat sedang yang pemotongan tukin itu bukan berarti pemotongan TPP, nggih. Jadi nanti selama belum adanya ketentuan tentang perundang-undangan tentang gaji pegawai yang jadi satu itu, maka untuk hukuman tingkat sedang kita masih memakai PP 53 yang telah dijatuhkan sebelum PP ini sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan, dan PNS yang kemarin dijatuhi hukuman disiplin pakai PP 53 tetap dinyatakan berlaku. Kemudian nomor 2, keberatan yang diajukan atasan pejabat berwenang menghukum atau banding administratif sebelum berlakunya PP ini diselesaikan sesuai dengan PP 53. Kemudian pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam PP ini. Misalnya, ada orang tidak mangkir 20 hari. 10 harinya itu berturut-turut. Dia dibiarkan, belum diperiksa, belum dipanggil. Nanti ketika dia diperiksa dan terbukti 10 hari berturut-turut tidak masuk, maka hukumannya adalah pemberhentian. Padahal dulu kan tidak. Makanya kasihan makanya jangan sampai ada pembiaran. Yang semula tidak diberhentikan, akhirnya kan jadi diberhentikan dengan berlakunya PP ini. Kemudian pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP ini, hasil pemeriksaan tetap berlaku, proses selanjutnya berlaku sesuai ketentuan dalam PP ini. Jadi misalnya dia sudah diperiksa sebelum berlakunya PP ini, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Padahal dulu PP-nya itu kan PP yang 53, hukuman disiplin tingkat beratnya itu kan turun pangkat. Nah, ketika dia belum dijatuhi hukuman disiplin dan sudah ada berlaku PP 94, maka hukuman tingkat beratnya berlaku sesuai dengan PP 94, yaitu penurunan jabatan. Kemudian juga pembebasan jabatan, atau bisa jadi yang pemberhentian. Nah, ketentuan peralihannya ini PP PNS melanggar izin perkawinan dan perceraian sebagaimana telah diubah dengan ini, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat, yaitu PNS yang tidak melapor, tidak izin, dia cerai tanpa izin, dia akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. PNS laki-laki yang tidak menyantuni mantan istrinya, dijatuhi hukuman tingkat berat berdasarkan ini. Tentu saja setelah melalui pemeriksaan. Kemudian ketentuan ini berlaku. Nah, ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah berlaku setelah PP mengenai gaji dan tunjangan. Jadi, ketentuan ini mutatis mutandis berlaku untuk calon pegawai negeri sipil. Terus ketentuannya ini sama, calon pegawai negeri sipil. Bahkan kalau calon pegawai negeri sipil, karena dia tidak bisa dibebaskan dari jabatan, tidak bisa diturunkan jabatannya, bisa jadi langsung ke dalam pemberhentian. Nah, ini ketentuan penutupnya. Sepanjang tidak melakukan ini, sudah dan demikian. Jadi yang perlu diingat ini di sini bahwa PP ini intinya itu lebih mengikat, lebih meningkat lah, hukumannya lebih
lebih terasa. Kalau dulu hukuman turun pangkat itu antara pangkat seumpama 3B dan 3C itu kan jaraknya hanya berapa? Hanya 75.000. Tapi kalau kita pakai tukin itu kan terasa sekali. Terasa sekali bahwa berapa sih take home pay yang kita bawa. Nah, perlu diperhatikan juga dalam PP Perbub TPP kita ada ketentuan yang mengatur bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka dia akan dipotong TPP-nya. Jadi jangan gembira dulu. Terus PNS yang dijatuhi hukuman tingkat sedang dan berat itu akan berimbas juga pada penerimaan TPP. 25% atau 50% kalau tidak salah lagi. Itu. Terus monggo Bapak Ibu sekalian sekarang sebagai PNS karena kita semua sudah beruntung sekali memegang jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Kita itu beruntung sekali. Selama tidak dapat dipungkiri bahwa selama pandemi kemarin mulai dari serangan pertama, serangan kedua yang dari India itu yang paling stabil adalah posisi PNS. Kita di rumah masih digaji, kerja, bisa punya koneksi internet lancar. Tanpa khawatir bahwa gaji kita akan dipotong, lain sekali dengan pegawai-pegawai yang di luar. Mereka hanya digaji ketika masuk. Masuknya pun giliran, otomatis take home pay-nya selama 1 bulan tidak penuh. Selama sementara kita itu penuh. Terus ini monggo dijadikan perhatian kita semua, renungan kita semua bahwa kita ini adalah di level Indonesia Rembang atau Indonesia Raya bahwa PNS itu adalah yang paling beruntung. Sekecil-kecilnya gaji kita itu masih lebih besar daripada yang lainnya. Monggo jadi kita jaga bersama-sama, mau ucapan, tulisan, perbuatan, apalagi akhir-akhir ini tulisan, status atau komen di media sosial atau ada yang namanya war-waran itu di media sosial juga bisa PNS kendalikan diri, jangan ikut-ikut yang seperti itu. Kemudian juga untuk netralitas, monggo kemarin dari setelah pilkada itu banyak sekali yang terkena. Kalau dulu kan hukumannya tingkat sedang hanya seperti itu. Monggo untuk ke depan lebih berhati-hati dalam berucap, dalam tangan bergerak, memegang mengetik dan setiap perbuatannya, foto atau sebagainya. Monggo, saya kira cukup. Oh iya, kemudian ada sedikit tambahan dari kemarin, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Nasika dari kepangkatan bahwa kemarin banyak yang tanya dengan saya, Mbak, bagaimana dengan PNS yang KP April 2022. Sementara kan belum di sini kan belum ada sosialisasi tentang PPSKP yang baru. Kita kan baru menilai semester 1. Nah, kita rencananya memang nanti Desember ada sosialisasi tentang SKP baru. Tapi kabar baiknya adalah dari PKN untuk KP 2022 bulan April, SKP-nya memakai SKP dengan ketentuan lama. Nah, ini kan dengan semua bisa menarik nafas lega. Saya juga bisa menarik nafas lega karena sebetulnya membuat SKP yang baru itu sulit, agak sulit, lebih rumit daripada yang kemarin, yang dulu yang PP 46. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Nasika. Saya kira cukup dari Niki disiplin PNS. Monggo kami serahkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Cita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Diah Ayu Kartikasari. Terima kasih Bu Diah. Sekedar mengingatkan kembali untuk
peserta rakor pada pagi hari ini tuh bisa mengisi daftar hadir, guys, yang ada di linknya sudah disediakan di chat. Oke, dan kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini tersedia 30 yang mau ngambil di sini, tapi satu OPD satu. Yang siapa cepat saja. Cepat 15. Iya. Ini ada tambahan dari Bu Dia, Bapak Ibu, kalau untuk sosialisasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dan peraturan Mentan RD RI nomor 8 tahun 2020 nomor 8 tahun 2021 yang berminat bisa ambil di BKD, hanya tersedia 30 modul saja nih nggih. Satu OPD bisa ambil satu. Nggih. Hanya ada 30 modul ya Bapak Ibu. Oke, kami lanjutkan untuk selanjutnya. Ini ada pemateri selanjutnya disampaikan oleh Bapak Solikin SSTPMM selaku Kasubit Inka BKD Kabupaten Rembang. Monggo kami persilahkan Pak Solikin. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag Umum Kepegawaian se-Kabupaten Rembang. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bahasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan meskipun melalui Zoom meeting ya, dalam rangka rapat koordinasi kepegawaian. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi hormat kami, jadi pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk menyampaikan materi. Mungkin dari kami nanti materinya sedikit, nanti akan disambung oleh prakom kami terkait dengan aplikasi layanan kenaikan pangkat. Jadi pada prinsipnya nanti itu ada perubahan layanan kenaikan pangkat yang sebelumnya sudah ada, karena itu dirasa berat, prosesnya lama, kurang simpel, sehingga ini nanti melalui rapat koordinasi ini juga nanti akan disampaikan materi atau paparan terkait dengan layanan kenaikan pangkat yang baru. Pertanyaannya, yang kemarin mengajukan kenaikan pangkat, apakah masih bisa terekam atau ngusul ulang? Itu nanti tidak usah usul ulang, karena sudah secara sistem sedemikian rupa oleh prakom kami sudah di setting, sehingga yang kemarin usul termasuk riwayat usulnya sudah masuk, seperti itu. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, kami izin ini share materi ya. Materi dari saya cuma 3 slide. Jadi materi dari saya ini nanti cuma 3 slide. Yang pada intinya yaitu evaluasi program kerja subbidang informasi kepegawaian. Ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, pemutakhiran data kepegawaian. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, ini mungkin saya di sini selaku kalau di desa itu jadi bayan. Jadi bayannya desa, ini di BKD jadi bayannya BKD. Yang pertama, pemutakhiran data kepegawaian. Jadi terkait dengan updating data kepegawaian melalui Simpek. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, jadi sejak April 2019, alhamdulillah Simpek Kabupaten Rembang itu sudah online. Artinya
updating data kepegawaian. Di saat itu sudah diberikan hak akses melalui admin Simpek masing-masing, sehingga update data kepegawaian ini menjadi tanggung jawab daripada OPD. Jadi BKD hanya memfasilitasi nanti jikalau ada usul perubahan-perubahan yang sekiranya harus melalui persetujuan BKD, nanti akan diverifikasi oleh admin kami. Jadi terkait dengan pemutakhiran data, mumpung hari ini kita ketemu, jadi perlu kami sampaikan, jadi ketersediaan data itu suatu keharusan. Ibaratnya itu kalau hari ini kita yang lagi ini yang keseharian kita WA macam-macam itu ibaratnya data itu seperti paket data, Simpek ini merupakan modal utama. Jadi mau apa terkait kebijakan layanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, ini keberadaan data dan informasi kepegawaian ini sangat penting. Jadi ini sumber utama, ini rohnya. Jadi kami harapkan melalui rakor kepegawaian pada hari ini Bapak Ibu semua Kasubag untuk kepegawaian pada masing-masing OPD untuk ikut bertanggung jawab update data kepegawaian masing-masing. Karena apa? Tentunya nanti dalam layanan kepegawaian ini sangat memerlukan data. Jangan sampai nanti di saat ada kebijakan-kebijakan kepegawaian, misalnya ada pegawai yang mau dipromosikan, itu nanti kita pegangannya pakai data yang ada di Simpek. Kalau OPD tidak mengupdate, misal mau ada baper zakat, ada promosi jabatan, syarat kepangkatan, misal kita butuhnya 3D, misal yang bersangkutan sudah 3D, tapi ternyata dari pihak OPD belum mengupdate, itu jangan nanti akhirnya menimbulkan PNS dirugikan. Jadi seharusnya yang bersangkutan itu sudah 3D, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam suatu jabatan eselon 3B katakan misal. Itu hak-haknya itu bisa diberikan. Jadi melalui rapat koordinasi hari ini terkait pemutakhiran data kepegawaian, kami mohon dengan hormat kerjasama dari teman-teman Bapak Ibu Kasubag Umpek untuk selalu melakukan updating data kepegawaian setiap kali ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemutakhiran data PNS untuk program Tapera. Jadi sejak 2018 itu Bapertarum itu dilikuidasi dan database-nya itu dikelola oleh BP Tapera. Ini capaian pemutakhiran data kemarin per 16 November oleh peserta itu 77%. Peserta yang belum melakukan pemutakhiran itu ada 2.784 peserta. Dengan rincian peserta aktif 1.321, itu 373 belum registrasi, 948 belum update. Yang belum registrasi ini belum sama sekali melakukan registrasi. Yang belum update ini melakukan registrasi tapi belum menyelesaikan proses. Terus yang peserta tidak aktif ini 1.553. Terdiri 1.547 belum registrasi, 6 belum update data. Ini kenapa di sini peserta aktif dan peserta tidak aktif kami munculkan. Jadi ini database-nya itu sudah ada di dalam sistem Tapera. Peserta aktif nanti kalau tidak melakukan registrasi maupun update data, nanti itu di saat purna atau di saat mau mengambil dana taperanya itu tidak bisa. Apalagi yang peserta tidak aktif. Tidak aktif di sini adalah pensiun, meninggal, mungkin nanti meninggal akan kita komunikasikan karena nggak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan pengisian data. Tapi nanti melalui rapat ini nanti ada database yang kita sampaikan, nanti form Excel. Mohon nanti Bapak Ibu Kasubag Umpek untuk dicek sesuai dengan OPD-nya masing-masing, bisa dilakukan melalui filter data. Peserta yang aktif maupun yang tidak aktif itu minta tolong untuk dicek. Yang tidak aktif kalau itu alumni daripada OPD Bapak Ibu minta tolong dihubungi untuk ngisi. Karena kalau tidak ngisi, dana taperum, dana taperannya ini tidak bisa diproses oleh Taspen. Karena Taspen sifatnya hanya menunggu perintah daripada BP Tapera. Setelah ini database-nya sesuai,
nanti di saat yang bersangkutan ini purna, nanti akan dicairkan oleh PT Taspen setelah ada surat perintah dari BP Tapera. Itu terkait dengan pemutakhiran data PNS untuk program Tapera. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pemutakhiran data mandiri ASN. Jadi kemarin sudah kami informasikan melalui admin kami, jadi untuk pemutakhiran data ini diperpanjang lagi batas akhirnya sampai dengan 1 Desember 2021. Oke. Itu yang belum atau belum selesai pemutakhiran itu ada 498 orang. Database-nya nanti juga kita sampaikan di Excel, nanti di melalui menu chat mungkin nanti kita sampaikan. Jadi itu belum atau belum selesai, itu belum berarti belum sama sekali. Kalau belum selesai itu berarti ada menu-menu yang belum selesai diisi dan masih belum hijau, yang masih merah. Kalau terjadi kendala, nanti silahkan menghubungi Mas Almas, kontak person yang sudah kita selalu sampaikan di surat pemberitahuan pemutakhiran data. Nanti jika tidak melakukan pemutakhiran data, itu sesuai dengan keputusan Kepala BKN, sudah kita sampaikan dulu di surat, itu layanan kepegawaian tidak akan diproses bagi yang bersangkutan. Dan yang kedua, nanti pejabat pembina kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, nanti layanan kepegawaian tidak akan diproses oleh BKN. Jadi ini BKN itu yang punya SAPK, yang punya data, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh BKN. Jadi kalau mau diproses layanan kepegawaiannya, kenaikan pangkatnya, itu nanti tolong yang belum selesai melakukan pemutakhiran data untuk diingatkan. Jika ada kendala, silahkan menghubungi admin BKD, Mas Almas. Jika Mas Almas di WA belum ada tanggapan, silakan ditelepon. Kalau tidak ada tanggapan, silakan datang ke BKD. Atau bisa melalui saya, nanti akan kita sampaikan. Selanjutnya yang terakhir, nah, layanan Simpek online. Sudah saya sampaikan tadi di depan, jadi ini nanti akan disampaikan terkait perubahan menu layanan kenaikan pangkat. Jadi nanti usul untuk kenaikan pangkat tidak lagi menggunakan menu layanan kenaikan pangkat yang dulu, yang sudah kita sampaikan, sosialisasikan, tapi melalui menu layanan kenaikan pangkat yang akan nanti disampaikan oleh Mas Teguh. Sudah disiapkan, manual booknya sudah ada, nanti diunduh melalui Simpek. Okay. Nanti jika ada kendala dalam prosesnya, silahkan dikoordinasikan dengan BKD. Terus bagi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, usulannya nanti satu pintu ya. Jadi kenaikan pangkatnya satu pintu itu seperti ini, nanti dari instansi terkecil, dari Dinas Pendidikan, dari sekolah, dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, nanti pihak sekolah maupun pihak Puskesmas itu nanti cukup melakukan melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Jadi nanti dari OPD terkecil itu melalui e-file mengupload itu kebutuhan syarat-syaratnya diupload. Terus nanti dari sekolah, dari Puskesmas itu nanti bersurat ke Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan tentang usul kenaikan pangkat. Nah, nanti dari situ Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan yang akan melakukan verifikasi apakah yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk diberikan hak kenaikan pangkatnya, nanti baru dibuatkan usulan. Jadi usulannya nanti satu pintu, pengantarnya satu dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan. Kalau yang lain kan tidak punya UPT terkecil, nanti langsung saja melalui OPD masing-masing. Seperti itu. Yang terakhir dari saya, nanti mungkin mohon dukungannya, mohon doanya. Nanti ke depan itu ada wacana dari kami. Jadi di Simpek itu nanti struktur pegawai itu nanti tidak hanya kami kemas dalam bentuk struktur yang struktural. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan bagian organisasi, tentunya yang sudah dilegalkan terkait dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional maupun pelaksana, nanti akan kita komunikasikan, akan kita desain di dalam Simpek itu jadi sebuah struktur.
Jadi struktur OPDA itu berdasarkan hasil penetapan evaluasi jabatan dari Menpan, itu mestinya ada berapa personil struktural, berapa personil fungsional, berapa personil pelaksana. Nanti itu akan kita petakan. Jadi dari situ nanti kita lakukan updating ulang. Si A, pegawai A ini jabatannya apa, si B jabatannya apa, nanti di saat ada kekosongan jabatan itu akan muncul. Jadi di saat setiap kali ada penyusunan formasi, nanti kita tinggal klik kebutuhan formasi akan muncul. Jadi peta jabatan secara utuh, tidak hanya struktural tapi juga fungsional maupun pelaksana. Jadi nanti tinggal klik kebutuhan PNS, kebutuhan ASN lah. Tergantung nanti mau diisi dari PNS maupun AS maupun P3K, nanti menyesuaikan dengan kebijakan dari pusat, tapi yang jelas nanti sistem itu akan kita kemas sedemikian rupa sehingga di saat kita klik kebutuhan sudah muncul. Di instansi A butuhnya itu jabatan apa itu muncul. Ini kuncinya ini agar nanti data ini update, valid, ini nanti juga tergantung OPD dalam melakukan updating. Jadi mestinya misal di instansi A itu yang kosong itu analis kepegawaian, tapi karena belum dilakukan update, analis kepegawaiannya ada satu, tapi yang butuh itu nanti di auditor, katakan seperti itu. Itu nanti tergantung semua kembali ke OPD masing-masing. Karena kembali lagi saya sampaikan sejak April 2019, Simpek kita sudah online, hak akses sudah diberikan. Kalau mau ada melakukan updating sudah diberikan. BKD tinggal memverifikasi, OPD tinggal menyajikan data dukung. Seperti itu. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada masukan ataupun saran ataupun pertanyaan bisa disampaikan. Dari saya cukup, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.